Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Fahmi Al-Khudari, mahasiswa MTI 10 Universitas Raharja, akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bisnis Data Engineering yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Al-Bahra Eskom Mkom, yaitu proposal penelitian yang berjudul Prediksi Harga Emas menggunakan Neural Network berbasis algoritma genetika. Nah, tentu ada hal yang melatar belakangi saya tertarik meneliti judul ini, yaitu yang pertama, emas memainkan peran penting dalam ekonomi. Nah, kenapa dikatakan penting? Karena emas merupakan alat investasi yang sangat baik, karena dengan kestabilan harganya cenderung naik dan mempunyai nilai yang baik di masa depan. Dan kedua, emas sebagai simbol kekayaan dan kemakmuran. Nah, ini sudah kita sama-sama tahu dari zaman kerajaan dahulu bahwa emas merupakan simbol-simbol kekayaan kekerajaan di masa lalu. Nah, hingga saat ini pun seperti itu. Nah, banyak contohnya seperti kita ketahui bersama di Depok itu ada masjid berkubah emas, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Nah, terakhir, kenapa saya tertarik meneliti judul ini, yaitu emas adalah logam mulia yang digunakan sebagai standar alat pertukaran moneter. Walaupun sekarang uang kertas juga menjadi alat pertukaran moneter, tetapi emas merupakan alat pertukaran moneter yang stabil, tidak terpengaruh oleh inflasi dari tahun ke tahun. Nah, bayangkan jika kita bisa memprediksi kapan harga emas naik, kapan harga emas turun, maka ini akan menguntungkan kita untuk berinvestasi di bidang emas. Dan juga bisa mengurangi kerugian kita atau kebangkrutan kita dalam berinvestasi di bidang emas ini. Nah, kemudian dari latar belakang yang sudah saya sebutkan tadi, yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, saya sebagai peneliti mengidentifikasi ada beberapa masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, masalah pertama yaitu emas merupakan alat investasi yang tidak stabil, yang tidak bisa kita kira-kira kapan dia naik, kapan turun. Nah, maka ini akan menjadi sebuah masalah dalam penelitian ini. Yang kedua, sebelumnya sudah ada yang meneliti prediksi harga emas menggunakan Autoregressive Integrated Moving Average. Nah, akan tetapi dari berbagai jurnal, metode ini kurang akurat, dinilai kurang mendekati akurat. Nah, maka dalam penelitian ini saya sebagai peneliti merumuskan masalah bagaimana akurasi prediksi harga emas menggunakan neural network berbasis genetic algorithm. Nah, mudah-mudahan dari dari penelitian ini bisa mendekati akurat dari prediksi harga emas nantinya. Nah, kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari model yang lebih akurat dari model-model sebelumnya. Dalam hal ini, saya sebagai peneliti yaitu menggunakan neural network atau jaringan saraf tiruan berbasis genetic algorithm dalam memprediksi pergerakan harga emas. Nah, kemudian dalam penelitian ini ada beberapa manfaat dari beberapa pihak. Dalam penelitian ini ada dua pihak yang dirasakan manfaatnya. Yang pertama, stakeholder atau pelaku investasi emas. Nah, manfaat umum dari penelitian ini adalah untuk keperluan informasi para stakeholder atau pelaku, para investor atau investasi emas. Untuk mereka lebih tahu pergerakan-pergerakan harga emas, bisa memprediksi kapan harga emas turun dan kapan harga emas naik. Yang kedua yaitu untuk peneliti selanjutnya. Nah, manfaat dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman kepada peneliti selanjutnya dalam penerapan neural network berbasis genetic algorithm ini pada studi kasus prediksi harga emas. Nah, bisa juga nanti dipakai atau dilanjutkan untuk memprediksi hal-hal yang lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke landasan teori, yaitu yang pertama Artificial Neural Network atau bahasa Indonesianya yaitu jaringan saraf tiruan.
Nah, saya mengambil sumber dari jurnal internasional seperti teman-teman bisa lihat di slide. Sebetulnya banyak sumbernya, tetapi saya lampirkan hanya 3 saja. Tetapi dari beberapa sumber itu paling tidak garis besarnya itu sama. Nah, apa itu artificial neural network atau jaringan saraf tiruan? Nah, menurut sumber-sumber yang telah saya ambil, bahwa jaringan saraf tiruan atau neural network itu adalah sebagai alat pemodelan yang bekerja menyerupai otak manusia. Nah, yang dapat diterapkan untuk banyak-banyak aplikasi ilmiah, kemudian klasifikasi, pemrosesan, dan masih banyak fungsi-fungsi lain dari artificial neural network ini atau jaringan saraf tiruan. Nah, teknik neural network ini memiliki beberapa teknik yang unik, yaitu membedakan dari sistem pemrosesan data dan termasuk kemampuan bekerja apabila salah satu variabelnya atau salah satu pemodelan itu rusak. Nah, ini uniknya dari neural network. Maka intinya bahwa neural network ini atau jaringan saraf tiruan ini bekerja seperti menyerupai cara bekerjanya otak manusia. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu genetic algorithm. Di sini juga saya melampirkan 3 jurnal ilmiah dari jurnal internasional. Nah, saya mengambil 3 dan seperti tadi bahwa garis besarnya sebetulnya sama. Apa sih genetic algorithm itu? Adalah teknik pencarian dan pengoptimalan acak yang dipandu oleh prinsip-prinsip evolusi dan genetik alami, ya, secara alami. Jadi genetic algorithm itu pencarian dan pengoptimalan acak yang dipandu oleh prinsip-prinsip evolusi dan genetik secara alami yang memiliki sejumlah besar paralelisme implisit. Nah, genetik algorithm ini melakukan penelusuran dalam landscape yang kompleks, besar, dan memberikan solusi yang hampir optimal untuk fungsi objektif atau fit dari masalah pengoptimalan. Nah, maka kenapa saya mengambil berbasis genetik algorithm ini, yaitu untuk prediksi harga emas, yaitu adalah dari manfaatnya, yaitu bisa memberikan solusi yang hampir optimal. Mudah-mudahan dari dari metode ini, dari genetik algorithm ini, bisa memprediksi harga emas yang mendekati akurat. Nah, kita lanjut ke rancangan penelitian. Nah, rancangan penelitian pada penelitian ini, model yang diusulkan, yaitu seperti teman-teman bisa lihat di slide. Nah, yang pertama yaitu selection variabel. Nah, kita seleksi dulu variabel-variabel apa saja yang akan kita ambil, yang akan kita pakai nanti untuk diproses selanjutnya. Nah, yang kedua data pre-processing. Nah, data-data yang akan kita proses, kita pilah dulu, kita ambil dulu apa saja data-data yang akan kita proses. Maka disebut data pre-processing, data yang akan diproses sebelumnya. Kemudian setelah di data pre-processing, kemudian dinormalisasi dulu. Dinormalisasi dalam bentuk standar yang normal. Setelah normalisasi, maka diekstrak datanya. Setelah diekstrak, maka masuk ke training set. Nah, setelah di training, dalam training ini pertama kita tentukan dulu input layernya, kemudian weight-nya, hidden layernya, dan neuron threshold-nya. Nah, setelah ditentukan, maka ditrain atau dilatih model prediksinya. Nah, setelah dilatih model prediksinya, maka muncullah model prediksi harga emas. Nah, setelah muncul model, maka kita balik lagi ke training set. Nah, di training set ini kita testing set. Nah, di testing set ini kita untuk menguji atau mengetes bagaimana model yang kita buat ini baik dan bisa digunakan. Nah, setelah modelnya itu baik dan setelah digunakan, maka akan menghasilkan prediksi harga emas yang baik. Nah, kemudian kita lanjut ke teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik data time series atau data deret waktu. Nah, apa sih data deret waktu itu? Data deret waktu itu atau time series adalah data yang menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu. Nah, ini tentu kita
dalam memprediksi harga emas, maka kita akan melihat dulu harga-harga emas yang sebelumnya dari beberapa tahun sebelumnya. Nah, seperti lihat di gambar, di situ ada price-nya, open, high, low, dan sebagainya sampai average. Nah, ini data yang saya ambil dari situs langsung Antam, www.antam.com. Nah, seperti itu. Nah, lanjut ke slide selanjutnya, yaitu alat bantu penelitian. Nah, pada penelitian ini saya sebagai peneliti menggunakan alat bantu, yaitu menggunakan instrumen observasi. Apa itu sih instrumen observasi ini? Yaitu yang berupa pedoman pengamatan biasa digunakan dalam observasi sistematis, di mana si peneliti observasi bekerja sesuai dengan yang telah dibuat, atau sebuah sistem bekerja sesuai sistemnya secara sistematis. Jadi observasi ini, saya sebagai peneliti mengobservasi data-data yang sudah lampau, yaitu dalam hal ini tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu data-data yang di masa lalu dari data-data yang ada di website www.antam.com. Dan kemudian dalam penelitian ini saya dibantu, yaitu menggunakan aplikasi Rapid Miner untuk menjalankan neural networknya. Jadi saya tidak membuat coding, tapi menggunakan Rapid Miner. Nanti di situ di Rapid Miner itu akan dijalankan testingnya, kemudian trainingnya, dan sebagainya sampai muncul prediksi harga emas, model prediksi harga emasnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke ilustrasi tahapan penelitian. Nah, dalam slide ini saya menggambarkan tahapan-tahapan penelitian untuk menyelesaikan penelitian ini. Yaitu yang pertama, mengambil atau mendapatkan data menggunakan data time series, atau mengambil data-data lampau dari situsnya langsung dari emas-antam.com. Nah, kemudian selanjutnya yaitu di pre-processing data. Nah, datanya sebelum diolah maka dipilah-pilah dulu, dipilih data-data yang akan kita proses selanjutnya. Nah, yang ketiga yaitu memilih metode neural network. Nah, berbasis genetik algoritma. Nah, seperti tadi sudah dijelaskan di awal. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pemilihan parameter meliputi training cycle, learning rate, kemudian momentum, dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu training cycle ini, learning ini menggunakan, nanti di training menggunakan software Rapid Miner. Nah, jadi saya tidak membuat codingnya, tapi menggunakan bantuan software, yaitu Rapid Miner. Nah, kemudian setelah menggunakan software Rapid Miner, yaitu diobservasi bagaimana hasilnya, bagaimana prediksinya, apakah sudah baik dan sudah benar. Nah, setelah itu yaitu mendapatkan parameter yang lebih baik. Apabila sebelumnya belum baik, maka langkah selanjutnya itu mendapatkan parameter yang lebih baik dalam menggunakan metode neural network berbasis algoritma ini, sehingga menghasilkan akurasi prediksi harga emas yang diharapkan. Nah, ini ilustrasi tahapan penelitian pada penelitian ini. Nah, selanjutnya kalau tadi itu ilustrasi tahapan penelitiannya, nah ini selanjutnya itu tahapan penelitian secara umumnya. Nah, tahapan-tahapan penelitian pada umumnya yaitu tentu pertama untuk menyelesaikan masalah adalah perlu pengumpulan data. Nah, datanya yang saya pakai tadi sudah jelaskan sebelumnya, yaitu menggunakan data time series. Nah, jadi menggunakan data-data yang sudah lalu. Kemudian pengolahan awal. Nah, pengolahan data-data awal ini kita menyeleksi dulu apa data yang akan kita pakai atau variabel yang kita pakai. Nah, kemudian setelah diolah di awal, maka diusulkan metode yang akan diproses. Nah, metode ini kita pilih apa yang terbaik untuk penelitian ini, yaitu dalam hal ini neural network berbasis genetik algoritma. Nah, tentu setelah dipilih modelnya, maka di training atau dieksperimenkan, yaitu metode yang sudah dipakai, yang sudah ditentukan, yang sudah diusulkan, maka diujikan atau dieksperimenkan, kemudian diujikan. Nah, setelah diuji tentu belum selesai di sana.
setelah diuji maka perlu evaluasi dan validasi penelitian. Nah, pentingnya evaluasi ini agar penelitian kita ini valid ya, jadi tidak bias gitu ya, hasilnya tidak bias, agar penelitian ini menjadi valid sesuai yang diharapkan, agar prediksi harga emas ini menjadi akurat. Nah, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas atau kurang baik penyampaiannya. Saya mohon maaf yang seluas-luasnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.